Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Gubrak Yaya Waloni Makan Uang Haram, Auta Kafir Dia. Kita langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas Ustadz Yaya Waloni yang terus menerus ya kontroversial lah guys. Kita tahu sendiri kontroversialnya apa. Provokasi tentang pemerintah, menjelekkan. Kalau namanya mengkritik ya, jangan katakan provokasi semuanya gitu guys ya. Kita, sudah saya katakan berkali-kali ya, kita ini ya, pemerintah itu adalah wakil kita. Ingat itu, pemerintah wakil kita. Ya, kita dan pemerintah itu sama guys. Sama dalam artian tuh mereka tuh mewakili kita. Ibaratnya kita ya, kalau kita di suatu organisasi, ketua organisasi perangkatnya itu adalah wakil kita gitu. Jadi selayaknya kita mengkritik wakil kita gitu. Karena pemerintah itu kan dari rakyat untuk rakyat. Ingat ya, pemerintah itu dari rakyat untuk rakyat. Sehingga rakyat berhak mengkritik pemerintah ketika rakyat menilai kalau pemimpinnya itu tidak mewakili rakyat itu gitu. Ya, contoh misalnya kayak ada pedagang mengeluh tentang PPKM ya, selama PPKM tidak dikasih bantuan. Nah, mereka tentu mengkritik wakilnya, kok begini gitu. Anda mewakili kami ya, tapi kami susah tidak ada ini. Padahal Anda pegang dana semuanya, Anda pegang dana dari rakyat semuanya, gitu loh guys. Jadi sah mengkritik pemerintah gitu. Jadi jangan dikatakan itu provokasi. Kristen ngaku-ngaku pendiri. Nah, menjelekkan Kristen ya, namanya kita dialog antaragama ya. Tentu berbeda guys ya. Kita Islam tentu berbeda dengan Kristen gitu. Nah, itu jangan dikatakan menjelekkan gitu. Ya kan, apalagi ada dalilnya, yang sampaikan tuh dalilnya gitu. Jadi apa namanya? Kalau Anda tidak mau dikatakan menjelekkan, jangan bahas Yesus juga gitu. Kita sama-sama nggak bahas Yesus ya. Karena Yesus di dua agama dibahas. Di Islam dibahas Yesus sebagai nabi, dia bukan Tuhan, dia tidak salib dan lain sebagainya. Di Kristen juga begitu. Nah, kalau Anda nggak mau dikatakan ustadz ini atau kami itu menjelekkan Kristen, jangan juga bahas tentang Yesus. Fair. Sama-sama kita nggak bahas Yesus, lupakan Yesus gitu kan. Tapi kan tidak bisa guys, ya kan? Jadi janganlah biasakan narasi menunjuk provokasi lah atau provokator, menjelekkan lah gitu kan? Ini namanya Anda harus belajar bertoleransi ya, berbeda pendapat guys ya. Jadi kalau kita mengkritik pemerintah ya, Anda tidak mengkritik itu silakan, hak Anda gitu. Kita untuk mengkritik pemerintah. Kita bahas tentang Yesus ya tentu kalau bahas Yesus tentu larinya ke Kristen gitu. Nggak mungkin Anda bahas Yesus larinya ke Hindu Buddha, nggak mungkin. Ketika kita bahas Yesus, siapa tuh Yesus, tentu lari ke Kristen ya. Kalau kita bahas Quran ya, kalau Anda mengatakan bahwa ajaran-ajaran Nabi sebelumnya dan kitab suci sebelumnya sudah dibawa ke manusia, kemana larinya? Tentu ke Alkitab larinya, tentu ke Yesus larinya. Nggak mungkin kita lari ke Hindu Buddha. Paham ya di sini ya? Jadi Luisnya harus pakai logika gitu. Ini mau nggak mau, suka nggak suka, pasti akan lari ke situ juga. Sama juga kayak kita Kristen bahas tentang Yesus, pasti larinya akan ke Islam juga. Kenapa? Karena Yesus itu adalah seorang nabi dalam agama Islam, guys. Itu poin di situ gitu. Ini nggak bisa dikatakan menjelekkan. Masa hanya karena berbeda pendapat ya? Apalagi itu pakai dalil dikatakan menjelekkan gitu. Kalau gitu kami katakan kalian menjelekkan juga gitu. Tapi kita tidak pernah katakan Kristen menjelekkan Islam ya. Ketika Kristen bahas tentang Yesus, pada Yesus adalah dibahas juga dalam Islam itu. Jadi harus ngerti akan hal ini gitu. Universitas dan ya masih itu ada buktinya nggak gitu? Ya kan, ada testimoni gitu. Buktinya tidak ada gitu guys. Jadi Luisnya hanya bekalnya googling gitu. Googling itu nggak bisa kita katakan sebagai apa guys ya, bukti kalau cuma googling gitu kan. Ya lah, yang lainnya begitu. Sama seperti Goldian. Ya, apa beda dengan Luis ya? Luis ini guys ya, luar biasa guys. Dengan gampang langsung dibuktikan gitu. Contoh ketika dia mengatakan Ustaz Somad, jadi Kobuzer, siapa lagi? Gus Miftah itu murtad. Coba Anda bayangkan. Murtad loh guys. Kapan gue jadi Kobuzer, Gus Miftah dan Ustaz Somad murtad? Ya kan?
Ini karena dia nggak ngaji di sini gitu. Dia bahas tentang Islam gitu. Itu kan ngomong tentang Islam ya. Apabila mengikuti orang-orang kafir, maka Anda akan seperti orang kafir gitu. Itu tentang Islam bahasannya, nggak ada dibahas di kekristenan itu. Tapi kalau kita bahas Yesus itu ada apa sangkut pautnya gitu. Karena Islam juga sebahas tentang Yesus. Jadi hal itu yang dikatakan sebenarnya adalah menjelekkan Islam gitu, menjelekkan Ustadz gitu kan. Karena nggak dibahas di Alkitab. Ada nggak dibahas Alkitab kalau tentang Islam? Kan nggak ada dibahas Alkitab tentang Islam. Tapi tentang Kristen dibahas di Al-Quran. Apa itu? Yaitu bahwa kitab-kitab sebelumnya dan ajaran nabi-nabi sebelumnya dibawa tentang manusia. Apa itu? Yaitu agamanya Kristen. Apa itu? Yaitu kitab sucinya Alkitab. Apa itu? Yaitu Yesus yang dijadikan Tuhan gitu guys. Ada dalilnya di Quran gitu. Tapi kalau mereka membahas tentang Islam, itu dalilnya nggak ada di Alkitab mereka. Coba bahasa di kan apa namanya Abu Sumar Murtad. Ada nggak dalilnya di kitab mereka? Nggak ada guys gitu. Ya, the king of liar. Tapi ini kalau ya Waloni the lord of liar kayaknya ya. King of liar, lord of liar gitu. Emang jadi kalau Louisnya apa namanya? Ya, berbohong, mengatakan Ustaz Abu Sumar Murtad. Gus Miftah dari Kubus Murtad. Apa itu coba? Ya kan? Jadi Louis ini ya apa ya? Ini nggak berkaca guys, nggak berkaca bahwa dirinya apa parah gitu. Yang apa dia ucapkan itu sebenarnya menuju kepada dirinya sendiri gitu. Bosnya Goldian gitu. Kalau yang kerucut king ya berarti bosnya ini ya the lord lah. Nah, hari ini apa sih yang saya mau bahas? Yang saya mau bahas adalah jadi lord tuh bos kan? Jadi kalau king kan raja pembohong tadi ya. Kalau lord kan bosnya raja pembohong. Nah, jadi kalau dia pakai kata lord untuk Yahya Waloni, kenapa dia tidak pakai kata lord untuk Yesus ya? Lord artinya bos. Jadi bos yaitu karena Yahya Waloni kan bukan Tuhan kan, Ustaz Waloni kan bukan Tuhan. Tapi lucunya ketika itu ke Yesus gitu, Lord itu berubah di Tuhan. Luar biasa guys ya. Jadi dia nggak jujur di sini ya. Dia mengatakan Lord of the liar, Lord of liar gitu. Itu Tuhan pembohong. Itu kan Tuhan bukan Tuhan gitu. Lord itu Tuhan. Tapi ketika ke Yahya Waloni itu disematkan dengan tepat gitu. Tuhan pembohong misalnya gitu kan. Tapi kepada Yesus tidak, malah berubah jadi Tuhan. Sama kayak kitab terbitan lama ya, itu Tuhan, Lord itu diubah diganti jadi Tuhan di terbitan terbaru. Di sini Julius nggak jujur. Berarti kita tahu fakta sebenarnya adalah Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuhan guys, Lord. Bosnya dari siapa ya? Bosnya dari 12 Hawariun gitu guys. Tentang dirinya yang makan ludah sendiri, yang makan omongannya sendiri ya, dan banyak hal lah ya. Apa sih yang dia muntahkan beberapa waktu yang lalu? Dia sempat mengatakan bahwa YouTuber itu backgroundnya kafir semua guys. Backgroundnya kafir. Salah, bukan YouTuber backgroundnya kafir. Tapi ya di belakang YouTube itu background kafir. Jadi para pendiri YouTube yang mulai YouTube itu guys. Jadi nanti kita lihat kalimatnya ya. Ini bukan YouTuber itu backgroundnya kafir. Ingat, saya bukan kafir. Saya ini bukan kafir, lain bukan kafir. Ingat ya, bukan YouTuber yang backgroundnya orang kafir ya. Tapi pengelolanya itu guys. Itu nanti kita akan lihat kalimatnya. Semua jadi kalau jadi seorang YouTuber ya pasti dia itu kafir. Salah Anda itu. Coba lihat Bebek ya. Ini Louis nih nggak ngerti bahasa Indonesia guys. Ustadz Yahya Waloni YouTuber itu backgroundnya kafir semua dalam sebuah berita. Nah lihat ini judul ya. Ini judulnya pun salah nih guys ya. Nanti kita lihat berita di bawahnya. Ini berita dari mana? Dia judulnya perhatikan judulnya ya. Ustadz Yahya Waloni YouTuber itu backgroundnya kafir semua. Ingat. Ini judulnya nih makanya kita harus lihat isinya, jangan lihat judulnya. Jadi judulnya pun bisa menipu guys. Makanya saya nggak biasakan itu melihat judulnya. Saya selalu membaca isi beritanya. Tulis seperti itu. Saya bacakan kutipannya ya. Tadi saya dikasih saran sama ibu pewakaf masjid ini, Ustadz kalau boleh Ustadz bikin channel sendiri ya. Aduh, nggak mau saya bu. Biar sajalah hidup dengan cara yang saya miliki, dengan hasil keringat dakwah kata Yahya Waloni. Nah, jadi ingat ya. Dia hidup dengan cara dia sendiri, dengan cara keringat dakwah. Jadi ibaratnya dakwahnya itu kalau dikasih syukur alhamdulillah, kalau tidak ya sudah gitu. Yang penting dia hidup dengan dakwah saja gitu. Jadi dia berharapkan Allah balas itu melalui orang-orang ini, orang-orang apa? Karena manusia itu ciptaan Allah semua. Allah yang mampu menggerakkan hati-hati manusia untuk menyumbang pada Ustadz Waloni donasi agar dia bisa hidup dengan berdakwah gitu guys. Nah,
Jadi kalau dia bukan menerapkan tarif ya atau menerapkan perpuluhan, tidak, hanya berharap dari umat saja gitu guys. Seperti kutip suara.com, Yahya Waloni menilai seorang YouTuber memiliki latar belakang kafir, alhasil penghasilan dari YouTube menjadi uang haram. Ngapa? Nah, lihat ya, kata-kata Yahya Waloni, ingat ya, ngapain YouTuber? Backgroundnya kafir semua, nggak mau saya makan uang kafir, ucap Yahya Waloni. Nah, maksudnya ini ya, background YouTuber tuh bukan YouTuber itu guys ya. Background YouTuber ya, ngapain YouTuber? Backgroundnya kafir semua. Ini bukan merujuk kepada YouTuber sebenarnya. Kalau Anda cermati kalimat ini ya, adalah dari pengelola YouTube. Itu buktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kalimat selanjutnya. Nggak mau saya makan uang kafir, ucap Yahya Waloni. Ingat ya. Jadi gini, kalau ini dimaksud beneran YouTuber ya, makanya suara.com ini harus kasih berita yang jelas gitu, ya kan? Kalau memang itu emang merujuk pada YouTuber, ya kan? Faktanya Ustaz Yahya mengatakan nggak mau saya makan uang kafir. Emangnya Ustaz Yahya ini dikasih uang sama YouTuber? Kan tidak. Ketika kita jadi YouTuber, ya kita dapat uang dari mana? Dari YouTube-nya. YouTube dapat uang dari mana? Dari pengiklan. Jadi jelas ya. Ketika dikatakan nggak mau saya makan uang kafir, berarti nggak mau makan uang dari YouTube. Ya, dari YouTube ya, bukan YouTuber gitu. Dari YouTube yang mana dikasih penghasilan dari iklan gitu guys. Jadi karena gini, takutkan nanti iklannya tuh malah iklan yang haram gitu, kayak iklan bir, iklan apa lagi, iklan rokok dan lain sebagainya guys. Jadi ini situs ini, makanya Anda kalau baca berita itu yang detail gitu. Jangan baca judul ya kan, lalu baca beritanya lalu coba baca ini singkat guys ya. Ini kontradiksi ya. Yahya Waloni menilai seorang YouTuber memiliki latar belakang kafir. Dia tidak ngomong seperti itu gitu. Coba cermati kalimatnya ya. Ngapain YouTuber? Backgroundnya kafir semua. Maksudnya background sini, background yang mana? Ke kalimat selanjutnya, yaitu nggak mau saya makan uang kafir. Nah, yang kafirnya adalah bukan YouTubernya, tapi pengelola YouTube guys. Itu guys. Karena dia uangnya tuh kan macam-macam datangnya, bukan dari sumber yang halal aja, tapi juga ada juga sumber yang haram dari dari produk bir misalnya kan, iklan dan lain sebagainya guys. Lain YouTuber backgroundnya kafir semua, nggak mau saya makan uang kafir, ucap Yahya Waloni. Ya kalau dari saya sih cuma bisa bilang pret, Yahya Waloni pret. Kenapa? Ya, Anda nggak ngerti Angga nggak ngerti. Makanya Luis nih ya, dia cuma biasa nengok judul, lalu narasi orang dia setuju. Makanya dia tertipu guys, Luis ini. Dia percaya narasi, padahal dia tidak lihat kalimat yang diucapkan Yahya Waloni gitu. Makanya Anda tuh makanya baca berita tuh yang jelas dong, yang cerdas gitu. Jangan cuma nengok judul langsung ya gitu. Kalau gitu mah gampang Luis nih kita tipu guys gitu. Buat aja berita begini, isinya dia nggak bakal ngerti gitu, ya kan? Orang ngomong A, beritanya nulis B, dia percaya B gitu. Soalnya dia kan telah apa kata orang ini gitu. Jadi dia sebenarnya bisa katakan, ini berita kenapa sih begini gitu kan? Soalnya itu maksudnya itu adalah yang kafir itu bukan YouTubernya, tapi pengelolanya. Karena kita tahu memang YouTube itu pendirinya dari orang kafir. Tapi dan menerima uang juga dari ada juga yang dari haram gitu kan. Dari ya kayak iklan-iklan yang produk haram loh gitu guys gitu. Ya iyalah, dia bilang begitu ya. Nggak mau lah saya jadi YouTuber, makan uang kafir, makan uang haram, dan banyak hal lah. Nah kemudian teman-teman, itu adalah prinsip beragama ya, sekali lagi ya, orang punya hak untuk berprinsip secara agama dia gitu. Jadi kayak adik orang gimana pun mencemehnya kan, silakan Anda bully gitu. Anda udah biasa membuli orang gitu kan. Nah kalau kita sebagai kaum muslimin ya, kita menunjukkan prinsip kita beragama gitu. Kita beragama Islam tentu harus ikut syariat Islam gitu kan. Yang saya agak lucu dan kaget, saya melihat di YouTube ternyata ada YouTube-nya Yahya Waloni. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam foto ini ya, dikatakan Ustadz Yahya Waloni Official, subscribernya 19.800. Videonya semua tentang Yahya Waloni semuanya. Nah, kalau sudah begini diupload video tentang Yahya Waloni semuanya, dia di rumah sakit bikin video diupload di channel ini, terus dia katanya klarifikasi soal sakitnya juga diupload di sini. Dia juga katanya saya akan dikubur tapi tunggu kafir-kafir dikubur juga diupload di sini lah. Ini YouTube-nya siapa?
Ya jelas YouTube-nya ya Waloni lah, nggak mungkin yang lain. Pasti dia yang punya channel ini. Entah orang lain yang kelola lalu diupload, tapi yang jelas dia memproduksi video dikhususkan untuk diupload di channelnya dia. Nah, kita bahas dulu ya. Kita bergampang guys. Kayak gini loh ya. Kita harus paham yang dimaksud Ustaz Waloni ya. Dia katakan tidak mau makan dari uang haram. Karena ditengarai YouTuber itu ingat ya, YouTuber itu ya, ingat. YouTuber itu luas ininya. Jadi kayak saya nih, saya YouTuber ya, meskipun saya belum mendapatkan apa-apa di YouTube, nggak masalah gitu. Karena memang saya hobi berbagi, saya hobi dakwah, saya hobi menghibur lah. Meskipun saya nggak tahu orang terhibur apa enggak dengan video-video saya gitu, tapi ya ini hobi lah gitu. Nah, jadi YouTuber itu mungkin yang masuk saya itu adalah YouTuber seperti itu. Jadi vlogger, YouTuber yang kontennya itu intinya adalah memang orang yang nyari hidup dari YouTube gitu. Paham ya? Beda lagi sama hobi gitu. Tapi kalau hobi kadang-kadang juga bisa. Tapi intinya adalah gini. Videonya kan tergantung niat seseorang. Makanya kita nggak tahu niat seseorang itu apakah dia memang betul-betul mencari nafkah di situ atau tidak gitu. Itu yang pertama. Kedua, ya kan? YouTuber di sini ya yang makan uang haram ini perlu diketahui dulu gitu kan. Dia katanya hanya mau makan dari uang dakwah gitu, ya kan. Nah, di YouTube juga bisa berdakwah, paham ya? Di YouTube bisa berdakwah. Nah, jadi ditengok juga nanti iklannya masuk itu apakah dari yang haram apa tidak perusahaannya. Misalnya gini, saya video saya tentang dakwah gini, saya nggak mau dong gitu kan. Video dakwah saya diisi oleh iklan-iklan rokok, iklan bir gitu kan. Karena itu haram gitu. Jadi kalau saya dapat penghasilan dari situ, otomatis haram jadinya. Nah, jadi dengan Ustaz Waloni membuat video-video dakwah gitu kan, video-video yang tidak ada lah dengan hobi atau yang di luar dakwah lah, misalnya kayak saya kan campur tuh guys, ada main gamenya juga. Jadi jangan sampai. Jadi itu jelas hampir nggak mungkin, hampir mustahil video-video yang iklan-iklan yang maksiat yang haram itu masuk gitu. Nah, jadi harus diingat ya. Maksud Ustaz Waloni itu adalah YouTuber yang bagaimana dulu gitu. Ya kan? Nah, kalau dia mungkin waktu itu dia belum tahu atau bagaimana waktu itu mungkin dia belum tahu kalau iklan itu nggak semuanya masuk itu random gitu. Jadi kalau channel dakwah itu kan sesuai segmennya, nggak mungkin dong iklan bir, iklan rokok masuk ke channel dakwah gitu kan. Jadi intinya adalah insya Allah kalau channel dakwah tuh iklannya akan iklan-iklan yang ya tidak maksiat lah, insya Allah gitu. Jadi kalau itu diambil Ustaz Waloni ya, hasil dari konten dakwahnya, kita nggak tahu itu punya dia betul apa tidak, atau orang ngelola atau orang ngaku-ngaku Ustaz Waloni official, kita nggak tahu ya. Kali bisa jadi Ustaz Waloni itu sebenarnya posting di tempat lain. Ingat loh guys ya. Anda harus cross check nih. Saya nggak pernah cross check ya, karena saya nggak punya waktu itu. Apakah Ustaz Waloni punya Facebook, kah dia Instagram, atau WhatsApp atau apapun itu, mungkin dia upload video di situ. Tapi tiba-tiba ada orang yang ngaku-ngaku Ustaz Waloni official lalu mengambilnya dan mengeditnya masukkan ke channel Ustaz Waloni official. Jadi sebenarnya adalah harus dikaji dulu, diteliti. Ini punya siapa sebenarnya? Ya, jangan-jangan orang-orang yang ngaku Ustaz Waloni official, ya, padahal itu bukan Ustaz ya. Atau kesannya pun Ustaz Waloni itu memang channel dia dan yang makan itu nggak masalah, karena channel dakwah guys. Jadi tidak dimasuki oleh iklan-iklan dan itu tidak bertentangan dengan kata-kata dia. Kan dia bilang kan makan uang haram. Ingat, makan uang haram. Kalau selama tidak makan uang haram, kalau iklan yang masuk ke channel itu adalah iklan-iklan yang tidak haram ya. Yang bikin haram YouTube itu kan kalau dia memasukkan dari perusahaan iklan yang yang haram, yang